Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Perjanjian Baru. Saya memberi tema yang sama seperti tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada perikop ini. Di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang pertama, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah dari segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yeremia, di mana nubuat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah pemulihan bangsa Israel dari Babel. Sedangkan yang kedua, nubuat ini juga berbicara tentang Sang Mesias, yaitu Kristus Yesus. Allah akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan akan mengadakan pemulihan bagi bangsa Israel. Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Disebut sebagai perjanjian baru, perjanjian yang dibuat antara Allah dengan umatnya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Bahwa sesungguhnya di dalam Kristus yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Di dalam perjanjian baru ini terdapat beberapa hal. Pada pagi hari ini saya akan hanya membahas dua hal saja. Yang pertama, bagi umat Tuhan mendapat kasih karunia di padang gurun. Di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang kedua, bagian A, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Umat Tuhan akan mendapatkan kasih karunia di padang gurun. Kasih karunia adalah kebaikan hati, kemurahan Tuhan, dan anugerah. Kasih karunia adalah anugerah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat. Yang menarik, kata kasih karunia dalam ayat ini dalam bahasa aslinya adalah sama seperti yang digunakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang Nuh terima. Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua makhluk karena semua makhluk sudah didapati berbuat dosa. Allah memusnahkan mereka dengan mendatangkan air bah ke atas seluruh penjuru bumi. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia Allah dengan masuk ke dalam bahtera. Bahtera yang melindungi Nuh dengan sempurna, sehingga itu dia boleh selamat. Perjanjian Allah bagi umatnya di dalam Yesus, kita semua mendapatkan kasih karunia di padang gurun. Padang gurun berbicara tentang masa yang sukar, masa yang sulit, kekeringan, pergumulan. Tetapi sama seperti bahtera yang menjadi perlindungan yang sempurna bagi Nuh dan keluarganya. Demikian juga kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mendapatkan bagian di dalam perjanjian yang baru, di dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita menghadapi padang gurun, menghadapi masa yang sukar, tetapi kita beroleh kasih karunia Allah. Kita mendapatkan perlindungan Allah. Kita mendapatkan pertolongan Allah yang semuanya diberikan secara cuma-cuma bagi kita yang percaya di dalam Kristus Yesus. Sedangkan yang kedua, di dalam perjanjian Allah, kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya,
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahkan Allah melanjutkan kasih setianya. Artinya kasih setia yang Allah berikan, kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas. Dunia mengajarkan bahwa kita harus berbuat sesuatu agar kita dikasihi. Kita harus berbuat baik jika ingin orang lain berbuat baik. Kita harus berkorban supaya Allah mau mengasihi kita. Kebenarannya Allah mengasihi kita manusia, bahkan ketika kita manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab kita adalah surat kasih, surat cintanya Allah kepada kita. Kitab Kejadian membuktikan betapa besarnya kasih Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mencari mereka. Allah mengunjungi mereka. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saat Allah mendapati manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah tidak berhenti. Allah mengadakan rencana penebusan, yaitu keturunan perempuan ini, yaitu Yesus yang akan mati di atas kayu salib, menebus dosa saya, menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah tanpa syarat. Dia mengasihi kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Melalui korban Kristus, kita dimerdekakan. Kita dijadikan baru. Kita masuk dalam perjanjian yang baru. Di dalam Kristus, kita sudah diperbaharui. Kita sudah dimenangkan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 bagian B, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mau mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita mau hidup di dalam kekudusan. Bukan supaya kita dikasihi, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita di saat kita sedang berdosa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami adalah orang-orang pilihan Allah yang menjadi bagian di dalam perjanjian baru di dalam Kristus. Kami mau tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima dengan takut dan gentar. Sebagai ucapan syukur kami karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau yang menjaga dan melindungi dan yang memimpin setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.